Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Liza Amalia dengan nomor stambuk F55119032 beserta dua teman saya yang bernama Nita Ayu Lana Sakti dengan nomor stambuk F55119003 dan Handrini Salangkas dengan nomor stambuk F55119012. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sedikit materi mengenai pemrograman jaringan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita Ayu Lana Sakti, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Handrini Salangkas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari kelas. Jadi pertama-tama kita akan belajar mengenai pengertian dari kelas. Apakah kelas itu? Nah, di sini kelas adalah sebuah rancangan atau sketsa dari sebuah objek. Nah, di mana objek yang akan masuk pada kelas ini merupakan identifikasi dari kelas yang ada. Nah, pada kelas itu memiliki dua macam anggota, yang dimana anggota pertama ialah method dan yang kedua adalah file. Nah, di sini file adalah atribut yang memiliki objek dari rancangan dari kelas yang dimiliki. Nah, sedangkan method atau yang biasa disebut dengan metode itu adalah aksi yang dapat dilakukan dari objek dari kelas yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di mana yakni kita mempunyai kelas kucing. Nah, di dalam kelas kucing kita mempunyai file yang dimana isinya itu adalah misalnya jumlah kaki, nama kucing, atau warna bulu kucing. Nah, sedangkan metode dari kelas kucing yang kita gunakan itu misalnya kita dapat menggunakan yakni makan, sikap dari kucing tersebut. Contohnya makan, atau tidur, atau bermain. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah kode program sederhana yang dimana dapat menampilkan atau menjelaskan kelas yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Nah, pertama-tama kita buka Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita buka Project. Dan kita buka Add Class untuk mengganti nama kelas yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita klik Class dan kita tambahkan Add. Nah, di sini kita ganti nama kelasnya. Misalnya kita gunakan nama kucing. Selanjutnya kita klik Add. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kelas yang tadinya merupakan kelas program sekarang berubah menjadi kelas kucing. Nah, di sini karena tadi kita mengubah atau menambahkan kelas baru, jadi kucing di sini akan berubah dan akan diisi oleh beberapa metode dan value nantinya. Nah, di sini kita dapat masukkan public string nama, selanjutnya public integer umur, selanjutnya public string warna. Jadi dari kelas kucing ini terdapat beberapa metode
terdapat beberapa atribut, di mana atributnya di sini ialah atribut yang dimiliki oleh kucing. Contohnya ada nama, warna, dan nama, serta umur. Public void makan console dot write line placeholder selanjutnya sedang makan. Di sini placeholder-nya itu berisi nama yang akan kita isikan. Jadi misalnya kita memasukkan pada placeholder ini nama misalnya Kitty. Jadi nanti yang akan ditampilkan oleh CMD ialah Kitty sedang makan. Itulah fungsi dari placeholder. Itu di sini console dot readline. Nah, inilah kode program yang telah kita buat. Perlu diketahui bahwa di sini kucing dapat kita sebut dengan objek yang dimana objek dari kucing ini itu berisi atribut-atribut yang dimiliki oleh kucing yang kita jadikan sebagai kelas. Jadi sekian penjelasan saya mengenai konsep dari kelas. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai access modifier. Nah, kalau dipikir-pikir, menurut kalian apa sih itu access modifier? Jika ditinjau ulang dari katanya, access modifier itu pasti berhubungan dengan kata pengaksesan atau kepemilikan. Pastinya kebanyakan file, biasa dikaitkan dengan access modifier ini. Nah, dalam access modifier itu terdapat beberapa karakter kunci. Contohnya itu ada public, private, atau milik pribadi, protected atau dilindungi, dan yang terakhir adalah internal atau kepemilikan dari penyimpanan internal. Nah, karena di sini kita membahas mengenai coding atau sysap, jadi access modifier akan pada empat karakter tadi memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi publik. Di sini fungsi publik pada access modifier itu berfungsi atau mendeskripsikan bahwa kode hanya bisa diakses oleh semua kelas, atau publik ini ceritanya dapat kita sebutkan dengan kode yang terbuka. Jadi semua kelas yang berada di luar kelas yang
dimiliki oleh kode dapat mengakses kode yang dimiliki kelas lain. Selanjutnya ada kelas privat. Nah, di sini privat itu bermakna bahwa kode yang kita miliki hanya bisa diakses oleh kelas atau kelas 1 atau tidak terbuka. Nah, selanjutnya ada access protected yang artinya dilindungi. Dari kata-katanya saja kita dapat mengerti bahwa kode yang memiliki akses protected itu hanya dapat di kelas yang memiliki akses yang diizinkan oleh kepemilikan kelas tersebut. Baiklah, di sini kita akan membuat kode program untuk membuktikan atau mendeklarasikan beberapa kode program yang menjelaskan mengenai access modifier ini. Pertama-tama kita membahas mengenai access modifier jalur privasi atau private. Kelas program, selanjutnya private string. Misalnya di sini A. Selanjutnya kita buat, misalnya kita taruh di sini belajar Pemjar. Selanjutnya kita masukkan program karena kita memakai kelas program. Jadi di sini kita deklarasikan program my object selanjutnya konsol. Jadi nanti hasilnya ialah menampilkan string A. Di sini kita mencoba bahwa private tidak dapat diganggu gugat oleh kelas lain. Dot kita konsol lagi dot readline. Selanjutnya kita run. Maka hasilnya ialah menampilkan kata belajar Pemjar. Nah, bagaimana jika kita memasukkan kelas lain dan memanggil belajar Pemjar ini pada kelas tersebut? Apakah berhasil atau mengalami error? Nah, kita akan mencobanya. Nah, di sini misalnya kita memasukkan kelas baru. Nah, contohnya namanya ialah kelas kucing. Di sini dapat kita lihat bahwa A yang awalnya dapat dideklarasikan, sekarang saat masuk di kelas kucing, dia tidak dapat dideklarasikan. Nah, mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, A ini memanggil variabel yang terdapat pada kelas privat milik program, sehingga di sini saat A masuk pada kelas kucing, A ini tidak dapat dideklarasikan karena fungsi awalnya yakni privat string.
Lalu bagaimana jika kita ingin merubah akses ini dari privat menjadi publik? Nah, di sini kita hanya perlu mengganti kata privat dengan kata publik sehingga string A ini dapat dipakai pada kelas kucing. Nah, ini membuktikan bahwa dengan adanya kata publik pada string A, membuktikan bahwa string A tidak hanya dapat dipakai pada kelas program saja, namun juga dapat dipakai pada kelas kucing. Nah, saat kita run, maka hasilnya ialah akan muncul belajar Pemjar milik string bagian kelas program. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai polimorfisme. Nah, apa itu polimorfisme? Nah, di sini polimorfisme itu biasa juga disebut dengan pilar ketiga pemrograman, di mana dalam bahasa istilahnya biasa juga disebut dengan berbentuk banyak. Nah, ketika polimorfisme ini dideklarasikan, tipe objek pada yang dideklarasikan itu tidak lagi identik dengan tipe runtime-nya dikarenakan objek dari kelas turunan diperlakukan sebagaimana objek dari kelas dasar yang ada di tempat seperti di tempat metode atau pada koleksi serta pada array. Nah, contoh polimorfisme ini ialah misalnya itu ada aplikasi gambar di mana kita sebagai pengguna memungkinkan kita untuk membuat gambar yang berbagai macam. Nah, sedangkan si pembuat aplikasi tersebut tidak tahu apa pilihan gambar apa yang pengguna ingin pilih, sehingga aplikasi harus melacak respon atau keinginan pengguna tentang gambar apa yang akan mereka ingin buat atau gambar apa yang ingin mereka pilih. Di sini saya akan memberikan codingan simbol mengenai materi kita pada sesi kali ini. Pertama, kita hapus bagian sini. Di sini kita akan membuat codingan mengenai aplikasi atau kode program yang menggambarkan bentuk di mana pengguna dapat nantinya hasilnya akan menampilkan bentuk yang beragam seperti segitiga, persegi, dan bulat. Langsung saja saya skip. Jadi inilah kode program yang telah saya buat barusan. Di sini pada kode program menyatakan bahwa publik sini kelas memiliki beberapa objek yang memiliki beberapa objek yang dimana objek pertama ialah publik kelas gambar bulat, di mana publik kelas ini bisa diakses juga pada kelas publik void gambar ini. Nah, selanjutnya ada kelas persegi, kelas segitiga, dan hasilnya itu akan menampilkan beberapa macam bentuk yang diinginkan pengguna. Nantinya juga bahwa codingan ini merupakan codingan
polimorfisme, yang dimana codingannya itu atau pengertian dari polimorfisme tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada awal video, yakni merupakan konsep dari atau konsep yang bermakna memiliki berbagai macam bentuk. Baiklah, untuk materi kali ini saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, and see you next time. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Liza Amalia. Jadi untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai class member, inheritance, dan constructor. Ya, jadi yang pertama yaitu mengenai class member. Jadi untuk class sendiri, jadi semua kode dalam C# itu harus berada dalam class. Dan tiap class terdiri dari data dan method. Method dan data disebut juga sebagai member class. Data dalam class dimanipulasi melalui method. Data disebut juga member variable atau instance variable. Instance variable dideklarasikan di luar method. Class ini umumnya terdiri dari beberapa member atau anggota antara lain kalau di C# itu ada fields, contents, properties, methods, constructors, destructors, events, indexers, operator, dan nest types. Nah, untuk class member di sini yang akan saya jelaskan hanya dua, yaitu mengenai property dan method. Nah, kalau untuk property ini merupakan member pada kelas yang menyediakan mekanisme fleksibel untuk membaca, read, menulis, write, atau menghitung nilai pada private field. Property dapat digunakan seolah-olah mereka adalah anggota member dari data public, namun menyertakan metode khusus yang disebut accessors. Nah, accessors property itu berisi pernyataan eksekusi yang membantu dalam membaca atau menghitung atau menyetel menulis field yang sesuai. Deklarasi accessors dapat mencakup get accessors, set accessors, atau keduanya. Kenapa harus menggunakan property? Jadi, kenapa tidak menggunakan variabel class member menjadi public dan mengaksesnya secara langsung? Nah, jadi dengan menggunakan properti ini kita memiliki pilihan untuk mengontrol logika dan mengakses variabel. Yang berikutnya di sini ada class member. Nah, untuk class member yang berikutnya di sini ada metode atau method. Jadi metode ini merupakan kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan menjadi satu seperti halnya sebuah grup yang melakukan tugas tertentu. Nah, metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya kode itu bersifat reachable, yang artinya kode tersebut dapat digunakan kembali, mudah untuk menguji, modifikasi metode tidak mempengaruhi program pemanggil. Nah, untuk menggunakan metode pada bahasa pemrograman C#, kita perlu mendeklarasikannya terlebih dahulu, kemudian memanggil metode tersebut, menerima lebih dari satu masukan yang berbeda. Jadi setelah ini kita langsung saja ke contoh codingan untuk materi kelas member, khususnya mengenai properti dan metode. Oke, jadi di sini langsung saja kita mempraktekkan materi properties ini pada bahasa pemrograman C#. Jadi di sini saya sudah membuat kelas PemJar, dan di sini saya juga sudah membuat objektif. Nah, di sini kita akan mempraktekkan materi propertinya itu pada kelas PemJar. Jadi contoh di sini saya ingin membuat misalnya public string nama sama dengan titik 2, jangan lupa, kemudian kita taruh lagi public integer umur sama dengan misalnya 19, kemudian kita taruh privat integer jumlah huruf kecil jumlah sama dengan misalnya 1000, dan di sini kita taruh lagi public integer jumlah, kemudian kita buka kurung. Nah, di sini kita
mencoba yang namanya get dan set. Jadi untuk fungsi get di sini itu fungsi get itu untuk mengambil data, sementara fungsi set itu untuk memberikan nilai. Jadi kita return jumlahnya. Setelah itu kita set lagi dia. Untuk jumlah itu sama dengan value. Jadi nanti kita bisa isikan nilai di sini. Nah, kalau sudah, kita panggil properties yang sudah kita ketikkan ini melalui class program. Ya, jadi caranya seperti ini untuk memanggil getnya jumlah kemudian sama dengan misalnya yang kita mau isikan dia 200, kemudian dia console dot write line, terus ketik jumlah. Setelah itu kita konsol lagi dot reply. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan. Nah, maka hasil yang akan muncul adalah nilai 200. Kenapa? Karena apa yang kita ketikkan di jumlah ini, maka itu yang akan muncul pada saat kita compile. Nah, sementara untuk penjelasan di sini, kenapa private integer ini dia sama-sama jumlah, tapi ini jumlah pakai huruf kecil dan ini pakai huruf besar. Karena di sini kalau dia itu public, dia pasti menggunakan huruf besar. Sementara kalau untuk private integer atau field ini dia menggunakan huruf kecil. Nah, itu merupakan sifat umum yang sering digunakan oleh para programmer untuk mempermudah mereka dalam melakukan coding. Seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin memberikan contoh get set ini kita berikan dia kondisi. Nah, contoh kita berikan dia kondisi. Di sini setnya kita berikan if value lebih besar dari 1000, maka jumlah sama dengan value. Oke. Kita lihat hasilnya. Di sini jumlahnya misalnya kita taruh 2000 deh. 2000. Terus kita compile. Di sini yang muncul adalah 2000. Karena tadi sudah dikatakan bahwasannya jika value yang kita berikan itu lebih dari 1000, maka yang muncul adalah value tersebut. Nah, sementara kita coba kalau misalnya kita berikan nilai yang lebih kecil daripada 1000. Misalnya kita berikan 200. Kemudian kita compile. Maka yang muncul akan nilai 1000 atau dia kembali pada jumlah yang ditetapkan. Oke, jadi ini merupakan praktikum mengenai materi metode. Jadi kalau metode itu dia seperti sekumpulan huruf atau statement yang ditujukan untuk tugas-tugas tertentu. Nah, sekarang kita ingin membuat metode sederhana dulu. Jadi di sini kita membuat metode sederhana, yaitu seperti console write line. Terus ini adalah metode, ini adalah materi metode misalnya. Kemudian kita console lagi untuk read line-nya, sudah disediakan.
Nah, ini dinamakan method. Ini sudah merupakan metode sederhana. Jadi kalau misalnya kita run, dia akan muncul teks. Ini adalah materi metode. Ini sudah termasuk metode ya, metode sederhana. Nah, sekarang kita ingin mencoba ke metode yang lainnya. Contohnya di sini kita membuat metode baru, static void. Misalnya kita buat namanya itu halo. Iya, halo aja. Kemudian kita beri di sini dia console.writeLine. Saya adalah Ayu Lana Sakti. Kemudian kita taruh lagi konsol writeLine Stambuk F5511903. Kemudian kita taruh lagi konsol writeLine kelas A misalnya. Nah, di sini kita panggil metodenya, kelas metodenya misalnya halo, kita panggil. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk jalankan. Nah, maka akan muncul pada saat kita compile, ini adalah materi metode saya Lentayuna Sakti Stambuk F5511903 kelas A. Nah, di sini untuk pemanggilan kelas metode ini dia bisa dilakukan lebih dari satu kali. Tetapi nanti hasilnya akan sama dan dia dengan jumlah yang double. Misalnya contoh kita sesuai dengan jumlahnya itu sesuai dengan seberapa banyak kita melakukan pemanggilan pada kelas metode ini. Contoh, di sini kita panggil lagi dia halo. Nah, jadi kita panggil 2 kali atau 3 kali deh sekalian. Nah, di sini kita panggil 3 kali. Maka ketika kita run, nah, ketika kita run terkhusus kelas halo tadi, maka dia akan tampil sebanyak 3 kali. Seperti itu. Jadi ya itu untuk pengaplikasian dari materi metode pada bahasa C#. Yang berikutnya di sini ada inheritance, di mana pengertiannya inheritance ini merupakan salah satu yang paling penting dalam OOP atau Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman C#. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas menggunakan atau berdasarkan kelas yang lain. Kelas yang propertinya diwariskan oleh kelas yang lain disebut dengan base class. Nah, dengan menggunakan inheritance ini, kita dapat membuat program itu menjadi lebih mudah. Jadi untuk materi inheritance, kita langsung saja ke contoh programnya. Oke, jadi langsung saja di sini kita praktek mengenai materi inheritance ini. Jadi misalnya di sini kita buat kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa, kemudian kita buka kurung. Kemudian kita beri di sini private string nama, private string jurusan. Setelah itu public void pertama kita stringkan name. Kemudian kita buka terus sini this nama sama dengan name. Oke. Ya, setelah itu kita langsung ke public void yang kedua. Di sini kita stringkan jurusan. Jurusan. Oke. Habis itu kita buka kurung lagi, taruh this jurusan sama dengan ini supaya dia harus beda ya. Jadi kita jurus saja. Di sini kita taruh jurus.
Nah, setelah itu kita berikan lagi dia public string, habis public string untuk get nama. Setelah itu kita returnkan namanya. Setelah itu kita public lagi string get jurusan. Kita getkan dulu jurusannya, setelah itu kita returnkan untuk jurusannya. Lanjut lagi, kita membuat kelas lagi. Kelasnya di sini kelas 1, kita kasih nama. Nah, di sini taruh mahasiswa. Nah, kemudian kita beri di sini private double induk. Kemudian di sini kita taruh public void set name. Kita set name-nya, kemudian kita taruh double name. Kemudian kita buka kurung, kita taruh induk sama dengan name. Kemudian kita beri lagi di sini public double get name. Sekarang get name-nya yang kita double. Setelah itu kita return. Pasti kalau get name itu dia return ya, induk. Setelah itu kita beri di sini public void untuk tampil. Apa saja yang ditampilkan di sini, yaitu console write line untuk name, console write line untuk name sama dengan get name. Kemudian kita konsol lagi untuk nama, console write line untuk nama di sini sama dengan kita get di sini. Ini di atasnya harusnya enggak. Sebentar. Kita get nama. Nah, setelah itu kita konsol lagi untuk console write line untuk jurusan. Ini sama dengan kita tambahkan di sini get jurus. Tadi karena kita pakai jurus, jadi kita pakai get jurusan. Jurusan tadi. Habis itu take 2. Nah, setelah itu pada kelas program di sini kita panggil 1A sebagai new dari kelas 1. Setelah itu A pertama itu namanya saya saja ya. Untuk A pertama di sini namanya saya beri nama saya. Kemudian A yang kedua di sini taruh jurusan yang diambil, teknik informatika. Kemudian setelah itu set name-nya kita taruh stambuk. Ini untuk set name-nya kita taruh stambuk. Kemudian kita beri lagi dia
untuk tampilnya, dan di sini kita konsol write line, kemudian kita konsol lagi, konsol write saja, kemudian kita taruh di sini press any key to continue. Setelah itu jangan lupa untuk titik 2-nya. Setelah itu di sini kita konsol lagi untuk red key nya itu sama dengan true. Di sini jangan lupa untuk berikan titik 2. Nah, sepertinya di sini ada yang error sebelumnya. Oke, sekarang kita coba untuk mengcompile kode program ini. Jadi tadi sini sempat ada error ya, karena tadi ada kesalahan, yaitu untuk saya pribadi saya menuliskan huruf di depannya, padahal sebenarnya ini untuk angka. Jadi coba kita jalankan, lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. NIM sama dengan nama, jurusan sama dengan SBMPTN. Seperti itu. Nah, jadi segitu saja untuk Oke, jadi segitu saja untuk implementasi dari inheritance untuk kode program pada bahasa pemrograman C#. Oke, jadi materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu mengenai konstruktor. Jadi kalau untuk konstruktor class ini, dia merupakan member spesial dari class yang mengeksekusi setiap objek baru pada class. Setiap kali class dibuat, maka konstruktor ini akan disebut. Setiap class boleh memiliki beberapa konstruktor untuk mengambil argumen yang berbeda satu sama lain. Dengan menggunakan konstruktor ini, kita dapat menetapkan nilai default dan membatasi instantiation dan menulis kode yang fleksibel dan mudah dibaca. Nah, sekarang kita lanjut kepada penjelasan praktikumnya mengenai materi konstruktor. Nah, konstruktor ini jadi dia itu sebuah metode, tetapi metode itu metode yang namanya itu sama dengan nama kelasnya. Nah, konstruktor ini sangat berguna, apalagi ketika kita membuat objek, maka konstruktor itu akan secara otomatis dijalankan. Nah, sekarang kita akan membuat kelas baru seperti yang sudah kita lakukan pada praktek materi kelas variabel properties kalau tidak salah. Jadi di sini kita pakai nama kelasnya itu pemjar aja. Pemjar. Nah, ini dia. Oke, jadi di sini kita sudah mempunyai kelas pemjar. Oke, di sini saya akan menuliskan public string nama. Misalnya nama saya di sini sama seperti tadi ya ini. Kemudian kita tulis lagi public integer umur sini 19. Nah, setelah ini baru kalau konstruktor itu dia memiliki cirinya itu sifatnya public. Konstruktor itu sifatnya public. Kemudian dia memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Karena nama kelasnya ini pemjar, jadi kita taruh di sini pemjar. Seperti itu. Oke. Nah, di konstruktor ini dia tidak memiliki return value. Artinya dia itu bukan sebuah void atau tipe data. Nah, sekarang pada konstruktor public pemjar ini, di sini kita taruhkan kita ketikkan kode program console.writeLine.
Nah, di sini kita taruh nama saya adalah. Nah, di sini kita berikan dia placeholder. Kita taruh placeholder dan kita taruh nama di sini. Nanti nama yang muncul itu adalah nama yang telah diberikan pada string nama di sini. Nah, sekarang kita coba untuk memanggil konstruktornya. Kita panggil pada kelas program. Di sini kita ketikkan yang pertama yaitu console read line. Itu kita ketikkan terlebih dahulu console. Sorry. Yang pertama kita ketikkan adalah kelasnya di sini. Nah, sekarang kita coba untuk compile kode programnya, dan di sini akan langsung muncul nama saya adalah Nita Sakti. Di sini akan langsung muncul teksnya. Kenapa? Karena tanpa harus melakukan pemanggilan secara khusus mengenai konstruktor tersebut, dia akan terpanggil karena nama konstruktor itu sama dengan nama kelas. Ya, olehnya ketika di-compile, maka yang konstruktor yang ada di dalam kelas pemjar itu akan secara otomatis terpanggil. Jadi seperti itu untuk materi mengenai konstruktor. Pada dasarnya, abstraction merupakan salah satu konsep penting yang digunakan oleh programmer untuk mempercantik dan mempermudah penggunaan kode nantinya. Nah, dalam C# terdapat dua abstrak, yaitu abstrak kelas dan abstrak method. Abstrak kelas merupakan sebuah kelas yang berfungsi untuk menyembunyikan detail fungsi dari sebuah kelas. Sedangkan abstrak method ialah metode yang digunakan dalam abstrak kelas, dan juga abstrak method tidak memiliki fungsi di dalamnya. Yang pertama di sini saya implementasikan barang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya string.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Interface merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan yang dapat diimplementasikan oleh suatu kelas atau struct. Interface harus diturunkan pada sebuah kelas jika ingin diimplementasikan. Kegunaan dari interface ini tidak jauh berbeda dengan abstract class. Hanya saja interface tidak bisa menampung metode default dan tidak mempunyai modifier. Pertama kita deklarasikan dulu kelasnya. Di sini saya mendeklarasikan dua kelas, yaitu drama dan sinopsis. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai C# OOP, yaitu Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek, yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.